Jadi baik Bapak Ibu, puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan, lalu memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah kunci keberhasilan hidup. Kunci keberhasilan hidup. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ini adalah penampakan yang ketiga kepada murid-murid Yesus. Yang pertama adalah ketika murid-murid sedang berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci. Dan pada waktu itu Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Lalu kemudian yang kedua, yaitu ketika murid-murid kembali berkumpul di dalam ruangan yang terkunci. Dan saat itu Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada Thomas. Karena sebelumnya Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga adalah yang kita baca hari ini. Yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Sebelumnya juga Yesus sudah pernah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sebelumnya juga Yesus sudah pernah menampakkan diri kepada dua murid di jalan ke Emmaus. Itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Tetapi secara khusus kepada murid-murid, teks bacaan kita hari ini adalah yang ketiga. Yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Bapak Ibu, pantai Danau Tiberias ini berada di wilayah Galilea. Dan biasanya kita mendengar Danau Galilea. Di pantai itu murid-murid berkumpul. Dan dalam bacaan firman Tuhan ini mengatakan bahwa mereka ada 7 orang murid yang sedang berkumpul pada saat itu. Di antaranya ada Simon Petrus. Lalu kemudian Thomas yang nama lainnya adalah Didimus. Lalu yang berikut Nathanael. Nathanael ini yang biasanya kita kenal itu adalah Bartolomeus. Itu nama lainnya. Lalu kemudian ada 2 anak Zebedeus. 2 anak Zebedeus ini yaitu Yakobus dan Yohanes. Lalu kemudian ada 2 murid lainnya yang tidak disebutkan namanya di sini. Jadi mereka ada 7 orang murid yang sedang berkumpul di pantai itu. Lalu pada waktu itu Petrus berkata kepada teman-temannya, "Saya mau pergi tangkap ikan." Lalu murid-murid yang lain juga berkata, "Kami mau ikut." Akhirnya mereka pergi. Mereka naik ke perahu, lalu masuk ke dalam danau, dan mereka cari ikan selama 1 malam itu. Mereka keliling danau itu. Tetapi ternyata mereka dapat atau tidak? Mereka tidak menemukan apa-apa. Ketika hari sudah mulai siang, Yesus datang dan berdiri di pantai. Yesus berkata kepada mereka dalam ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-5 kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka dalam ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu
maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu. Yang tadinya mereka tidak dapat, sekarang mereka dapat. Dan yang mereka dapat bukan ikan-ikan kecil, tapi ikan-ikan yang besar, bahkan banyak. Yaitu jumlahnya ada berapa? 153 ekor. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian setelah mereka sampai di darat, mereka melihat bahwa ada api arang dan di atasnya ada ikan bakar, ya, ikan dan roti yang sementara dipanggang. Lalu kemudian Yesus bilang kepada mereka, bawa beberapa ikan ke sini. Lalu kemudian Petrus menarik jala itu, membawanya ke darat, lalu kemudian memberikan beberapa ikan kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus memberi mereka makan dari roti dan ikan yang sudah dibakar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini, apa yang mau kita pelajari? Ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, jangan mengandalkan pengalaman kita. Jangan mengandalkan pengalaman kita. Kata orang bijak, pengalaman adalah guru yang baik. Benar atau salah? Benar. Kita memang harus belajar dari pengalaman. Bagaimana harus bertindak. Bagaimana harus melakukan sesuatu. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, memberikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata kalau hanya berdasarkan pengalaman saja, belum cukup untuk menjadi penentu keberhasilan. Sama halnya dengan murid-murid ketika mereka mencari ikan. Murid-murid Yesus tentunya mereka sudah berpengalaman dalam hal menangkap ikan. Karena pekerjaan mereka sebelumnya adalah nelayan. Mereka juga pasti tahu persis tentang kondisi Danau Tebrias pada waktu itu. Namun ternyata sepanjang malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari poin pertama firman Tuhan hari ini memberi pelajaran penting bagi kita. Bahwa untuk berhasil dalam pekerjaan, jangan hanya mengandalkan pengalaman kita. Belajar dari pengalaman boleh, tapi jangan cukup hanya dari pengalaman. Jangan juga hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Jangan juga hanya mengandalkan kepintaran kita. Lalu siapa yang harus kita andalkan? Yang harus kita andalkan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber berkat kita. Jadi kita belajar dari pengalaman boleh, belajar untuk menjadi pintar boleh, belajar untuk bagaimana kita menjadi kuat dalam bekerja boleh, tetapi yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Karena Yesus adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Nats pembimbing tadi, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taat pada perintah Tuhan. Yang kedua adalah taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu, keberhasilan ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat cerita tadi, murid-murid satu malam mereka keliling danau itu untuk mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa.
Lalu kemudian Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan murid-murid taat kepada perintah Tuhan itu. Lalu mereka melakukan seperti apa yang dikatakan Yesus itu. Mereka menebarkan jalan mereka di sebelah kanan perahu. Dan ternyata mereka berhasil. Seandainya mereka tidak taat pada perintah Tuhan Yesus pada waktu itu, pasti mereka tidak akan berhasil. Seandainya mereka mengandalkan pengalaman mereka, ketika Yesus datang dan berkata kepada mereka, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Lalu mereka berkata kepada Yesus, kami ini sudah 1 malam keliling. Kami ini sudah pengalaman, memang tidak ada. Seandainya mereka tidak taat pada apa yang dikatakan Yesus, pasti mereka tidak berhasil. Tetapi kita melihat di sini bahwa para murid mereka taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus sehingga mereka berhasil. Jadi Bapak Ibu, poin yang kedua ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kunci keberhasilan adalah taat pada perintah Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dengar perintah Tuhan, kita harus lakukan. Jangan kita mengeraskan hati kita terhadap setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengabaikan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan tadi, setelah mereka sampai di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan murid-murid saat itu. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan berkat berupa ikan yang baru mereka tangkap, tetapi ikan dan roti yang siap saji, yang sudah dibakar di atas api, Tuhan sudah sediakan bagi murid-murid. Di sini Bapak Ibu kita mau belajar bahwa roti dan ikan yang disediakan oleh Yesus itu adalah makanan. Makanan berarti berbicara tentang kebutuhan utama manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan kita, Tuhan akan sediakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita taat kepada perintahnya, maka kita belajar untuk jangan khawatir akan apa yang harus kita makan, akan apa yang harus kita minum, bahkan apa yang harus kita pakai. Kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita harus taat, jangan lagi khawatir. Kita harus tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sini dalam cerita ini adalah untuk membuktikan kepada murid-murid bahwa ia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Jadi di sini Yesus ingin meneguhkan iman percaya mereka. Sebab awal ketika Yesus bangkit, kita tahu bahwa semua murid-murid mereka ragu, bahkan tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berulang-ulang harus menampakkan diri kepada mereka untuk menguatkan iman percaya mereka. Nah Bapak Ibu, kesimpulan dari firman Tuhan ini bahwa kita semua pasti ingin berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Pasti kita ingin berhasil dalam melakukan setiap pekerjaan kita. Karena itu firman Tuhan hari ini memberitahu kita bahwa kunci keberhasilan tidak ditentukan dari pengalaman, tidak ditentukan dari kepintaran, tidak ditentukan dari kemampuan kita, tetapi dari bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bahkan taat pada perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Keberhasilan di dalam Tuhan Bapak Ibu
juga bukan hanya apa yang kita dapat. Keberhasilan di dalam Tuhan juga bukan ditentukan dari apa yang kita peroleh. Bukan juga dari gelar yang kita dapat. Tetapi keberhasilan di dalam Tuhan juga berbicara tentang bagaimana kita tahan uji melewati tantangan hidup. Bagaimana kita tahan uji di tengah badai kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahan uji di tengah badai kehidupan, itu juga adalah sebuah keberhasilan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya berkat yang kita dapat, tetapi bagaimana kita bisa berhasil melewati setiap persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat kita pelajari bersama hari ini. Bila firman Tuhan hari ini kembali menguatkan iman percaya kita, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini juga dapat memberkati kita, sehingga di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita ingat bahwa kunci keberhasilan adalah karena kita mengandalkan Tuhan dan kita taat pada perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.